Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam Bu Nuria, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik 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 luar biasa. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah juga baik Bu. Oke, alhamdulillah ya. Bu Lili nanti mau melakukan sesi coaching dengan Bu Spa ya. Iya, betul sekali. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching, saya akan menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu ya Bu. Iya Bu, silahkan. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang rubrik penilaian coaching yang akan saya amati nanti pada kegiatan coaching yang Ibu laksanakan adalah bagaimana Ibu menerapkan alur cerita, bagaimana Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan saya juga akan mengamati bagaimana jawaban dan tanggapan dari coaching berdasarkan pertanyaan yang Ibu Lili berikan. Iya Dalam Bu. kegiatan coaching, jangan lupa Bu, Ibu juga harus menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ada beberapa pertanyaan untuk Ibu yang ingin saya sampaikan. Boleh ya Bu? Iya, silahkan Bu. Oke, pertanyaan yang pertama. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat sesi coaching nanti? Iya Bu, yang akan saya kembangkan pada coaching nanti yaitu saya akan hadir dengan penuh Bu, jadi present. Terus yang kedua saya menggunakan meaningfulness Bu, jadi saya listening itu ya, mendengarkan dengan aktif dan akan menggunakan kalimat yang berbobot untuk bertanya Bu. Dari Demikian. beberapa komunikasi tersebut, kompetensi spesifik yang mana yang akan Ibu kembangkan untuk saya bantu amati nanti pada saat sesi coaching. Ya Bu, mungkin yang akan saya gunakan yaitu mendengarkan dengan aktif cerita atau masalah dari si coach ini sehingga saya bisa mendengarkan dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga si coach ini bisa mendapatkan atau memperoleh kunci dan bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya tersebut itu. Jadi kompetensi spesifik yang ingin Ibu kembangkan adalah mendengarkan aktif supaya Ibu bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Iya, Bu. Betul. Pertanyaan terakhir nih, sebelum coaching, indikator keberhasilannya nanti seperti apa yang Ibu harapkan pada saat sesi coaching? Iya Bu, saya berharap si coach ini mampu dalam mendapatkan atau memperoleh solusi sendiri dari cerita atau fakta-fakta yang sudah saya gali melalui pertanyaan-pertanyaan saya yang berbobot sehingga dia atau beliau memperoleh jawaban atau solusi dari permasalahannya Bu. Begitu. Baik, demikian observasi kali ini. Nanti saya akan membantu mengobservasi kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Dan kita akan ngobrol lagi setelah sesi coaching selesai ya Bu. Ya Bu, dengan senang hati. Sekarang silakan Ibu melakukan coaching. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam Bu Isfa. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Bu Lili gimana kabarnya? Baik juga Bu, alhamdulillah. Bu Lili, saya lagi sibuk nggak nih? Wah, tidak Bu, kebetulan saya baru saja istirahat ini. Nggak ada kegiatan yang berarti. Bagaimana Bu? Boleh keku sebentar nggak Bu? Pengen cerita-cerita nih sama Bu Lili. Iya, dengan senang hati Bu Isfa, silahkan. Tapi sebelum Bu Isfa bercerita panjang lebar, saya ingin mengetahui
arah tujuan pembicaraan atau cerita Bu Isfa kali ini apa nggih? Tujuannya nanti setelah saya cerita sama Bu Lili, pengennya supaya nanti dapat jawaban lah, dapat solusi lah dari permasalahan yang ada ini. Iya, silakan bercerita Bu. Jadi gini Bu ceritanya, kemarin itu kan kepala sekolah saya itu nge-share hasil pekerjaan PMM itu loh, kan ada itu kan rekapnya per sekolah. Nah ternyata di SD saya itu masih kurang, guru-gurunya belum mengerjakan PMM. Sebenarnya dulu waktu pertama kali PMM itu digaungkan dan semua guru disuruh mengerjakan, teman-teman sebenarnya sudah mengerjakan. Tapi karena harus melakukan aksi nyata, sebenarnya sih mereka juga sudah melakukan aksi nyata ya. Cuman karena waktu itu kita belum tahu bagaimana caranya biar aksi nyatanya itu dinilai dan dapat sertifikat, jadi tuh dulu aksi nyatanya banyak yang ditolak. Nah setelah itu tuh teman-teman kayak males gitu loh ngerjain PMM-nya ini. Nah saya tuh pengennya setelah kepala sekolah saya itu nge-share itu ya, saya sendiri tuh sudah mencoba satu dua materi lah yang ada di situ. Nah alhamdulillahnya saya keluar tuh sertifikatnya. Nah saya tuh pengennya teman-teman saya tuh juga ikut gitu ngerjain PMM biar peringkatnya bagus lah, kelihatan bagus. Tapi saya bingung gimana ya Bu caranya ngajak teman-teman. Oh, ya begini Bu. Kalau yang saya dengar cerita dari Bu Isfa tadi kan eh, teman-teman Bu Isfa itu sudah mengerjakan, betul Bu? Iya Bu. Sudah mengerjakan, tetapi karena aksi nyatanya banyak yang ditolak, ya kan? Berarti dari aksi nyata yang ditolak itu teman-teman Bu Isfa merasa malas gitu ya Bu. Mungkin dalam mengerjakan ulang atau dalam apa ya menindaklanjuti atau memperbaiki dari aksi nyata tersebut. Iya Bu. Nah, yang saya tangkap Bu Isfa itu pengennya teman-teman Bu Isfa itu bisa apa ya bisa semangat lagi gitu ya Bu. Iya betul. Nah, yang saya tanyakan sekarang karena kan Bu Isfa tadi kan sudah mendapatkan sertifikat ini. Nah, saya paham dengan apa yang Bu Isfa rasakan. Jika ada penilaian ya Bu, dari angka 1 sampai 10, di angka berapa Ibu merasa sudah berhasil dalam kejadian atau kegiatan PMM ini Bu? Kalau saya sih mungkin masih di angka 6 dari 10 Bu. Oh, seperti itu. Lalu dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah ada rencana Bu Isfa untuk kedepannya dalam memberikan atau memotivasi teman-teman Bu Isfa? Kalau rencana sih mungkin saya nanti mau memberikan contoh ya, mungkin memberikan contoh yang saya sudah berhasil itu aksi nyatanya seperti apa. Mungkin nanti saya akan share itu ke teman-teman saya di sekolah. Kemudian kalau mungkin ada yang butuh bantuan, nanti saya bisa melakukan mentoring lah, semacam mentoring atau pendampingan secara individu. Itu sih Bu mungkin. Oh, bagus sekali. Dari rencananya akan Bu Isfa lakukan yaitu sebagai ingin menjadi mentoring kepada teman-temannya, terus berbagi aksi nyata kepada teman-teman sehingga teman-teman bisa menjadikan aksi nyata Bu Isfa sebagai referensi seperti itu ya Bu. Ya, Wow. Lalu yang akan saya tanyakan Bu, apakah ada lain yang akan Ibu lakukan selain rencana Bu Isfa itu?
selain itu mungkin nanti saya tak coba koordinasi dulu sama kepala sekolah ya. Nanti saya tak kasih masukan sama kepala sekolah, mungkin kepala sekolah memberikan izin untuk melakukan semacam apa ya, KKG lah di sekolah gitu, untuk membahas masalah PMM ini, bagaimana caranya kita menyelesaikan ini bareng-bareng biar semuanya juga dapat sertifikat, karena kan sertifikat itu juga penting khususnya bagi teman-teman yang PNS. Itu kan setiap tahun kan kita harus mengumpulkan sertifikat supaya dapat angka kredit gitu Bu. Ya, yang Ibu sampaikan ini sangat luar biasa ya menurut saya rencananya, dan yang saya ingin tahu, rencana Ibu Isfa ini kira-kira akan dilakukan kapan ya? Mungkin saya akan mulai lakukan minggu depan ya Bu. Nanti saya tak kumpulin dulu nih aksi nyata saya yang kemarin berhasil itu, yang bagaimana. Nanti saya tak coba komunikasi sama teman-teman apakah mereka butuh bantuan saya untuk membuat hal yang sama seperti itu. Nanti juga minggu depan saya coba akan konsultasi sama kepala sekolah saya untuk mengadakan semacam KKG di tingkat sekolah gitu dengan teman-teman. Nah, Isfa tadi kan sudah berkoordinasi juga dengan kepala sekolah nih. Adakah atau Bu Isfa membutuhkan bantuan selain dari kepala sekolah Bu mungkin? Kalau bantuan dari orang lain mungkin nanti saya bisa minta bantuan dari teman-teman saya yang sudah lebih banyak selesai aksi nyatanya ya Bu, karena saya kan hitungannya baju sedikit, teman-teman saya kan sudah ada yang banyak. Mungkin nanti saya minta contoh aksi nyata dari teman-teman sekolah yang lain yang sudah banyak berhasil untuk jadikan referensi saya dan teman-teman saya di sekolah begitu Bu. Luar biasa sekali dari rencana Bu Isfa ini. Lalu Bu, yang akan saya tanyakan ini lagi ya, komitmen apa yang akan Bu Isfa lakukan dari rencana-rencana yang sudah Ibu rencanakan tadi atau sudah rancang tadi? Komitmen yang akan saya laksanakan yaitu saya berkomitmen untuk mengembangkan diri saya bersama dengan teman-teman agar menjadi guru yang lebih baik lagi begitu. Nah, baik. Berarti dari Bu Isfa tadi berkoordinasi dengan kepala sekolah, minta bantuan atau dukungan dari rekan sejawatnya sudah PMM-nya banyak selesai dan bersertifikat. Kemudian Bu Isfa juga akan melakukan dengan segera ya, jadi dalam forum KKG mungkin tadi. Nah, itu ide yang sangat luar biasa, bagus dan sekali Bu. Nah, saya berharap semoga berhasil ya Bu atas rencana-rencana yang Isfa rencanakan. Dan saya bertanya, ini Bu Isfa perasaannya gimana setelah menceritakan terus bisa mendapatkan gambaran atau rencana-rencana ke depannya ini Bu? Setelah bercerita, perasaan saya sudah sedikit lega nih Bu, sudah dapat gambaran kira-kira nanti saya mau bagaimana. Makasih ya Bu Lili. Wah, alhamdulillah, saya juga ikut senang Bu. Wajah Bu Isfa juga sekarang sudah sumringah dan tidak seperti awal-awal tadi ketika mau bercerita kan kelihatannya bunda gitu ya Bu. Iya. Alhamdulillah, semoga berhasil ya Bu Isfa, dan Amin. kita bisa bercerita atau sharing lagi tentang keberhasilan Bu Isfa. Ya, terima kasih Bu Lili atas bantuannya. Sama-sama Bu Isfa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bu Lili, tadi sudah selesai ya sesi coachingnya. Iya Bu. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan hasil observasi yang sudah saya lakukan ketika Ibu melakukan coaching tadi. Namun sebelum saya menyampaikan hasil observasi saya akan bertanya dulu sama Ibu nih. Menurut Ibu,
Apa yang sudah Ibu lakukan selama coaching terkait dengan indikator yang ingin Ibu capai? Ya Bu, dalam proses coaching tadi saya sudah melakukan prinsip coaching Bu, yaitu dengan melakukan dua arah ya, secara dua arah dengan coachingnya si coach dan dengan saya secara dua arah. Saya sudah menerapkan dengan alur tirta Bu. Kemudian dari situ saya juga sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu secara kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Di sini sehingga si coach mampu dengan secara terbuka Bu, bercerita dan secara tidak sungkan ya dalam bercerita, sehingga dari situlah saya bisa menggali atau mendengarkan dengan aktif dan bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coach, sehingga si coach mampu memperoleh atau mendapatkan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Begitu Ibu. Ya, betul sekali. Sekarang boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Ya Bu, silahkan. Betul sekali apa yang dikatakan Bu Lili tadi. Bu Lili, secara keseluruhan proses coaching yang dilakukan sudah baik. Bu Lili sudah menerapkan alur tirta, sudah menanyakan tujuan si coach dalam melakukan coaching ini tujuannya apa, sudah mengidentifikasi, sudah menanyakan rencananya si coach bagaimana, dan juga sudah menanyakan tanggung jawabnya yang akan dilaksanakan nanti bagaimana. Bu Lili juga sudah menerapkan prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi coachingnya itu leluasa dalam bercerita. Dengan bantuan Ibu juga dalam memberikan pertanyaan yang berbobot, coach bisa menemukan jawaban atau solusi dari masalah yang dihadapi, gitu ya Bu ya. Ya Bu. Kalau di skala 1 sampai 4 nih, kalau boleh saya memberikan penilaian itu Bu Lili ada di posisi 3,99. Jadi mendekati sempurna ini. Terima kasih Bu. Ya, sudah keren nih, sudah bagus nih Bu Lili dalam menjadi coach. Nah, tadi juga Bu Lili menyampaikan kalau kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan itu adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot ya Bu. Saya rasa tadi ketika melakukan sesi coaching, Bu Lili sudah hadir penuh sehingga bisa mendengarkan secara aktif, bisa menangkap kata kunci dari coaching, sehingga dari kata kunci tersebut Ibu bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan coach bisa memaksimalkan potensinya sehingga bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Keren sekali Bu Lili. Pertanyaan terakhir buat Bu Lili. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching ini tadi Bu? Iya Bu. Kompetensi yang berhasil dikembangkan ya Bu, yang ingin dikembangkan ya berdasarkan coaching itu, si coach ini Bu, beliau mampu atau sudah bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi Bu. Jadi dari beliau bercerita yang awalnya gundah gulana, mungkin mendapatkan suatu permasalahan itu kan tidak tenang ya Bu. Jadi beliau meminta saya untuk mendengarkan keluh kesahnya. Dari situ saya menerapkan alur tirta tadi dengan hadir penuh, mendengarkan aktif, dan saya juga menggali dari info-info atau fakta-fakta yang si coach ini ceritakan. Dari hal itu saya memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach mampu mendapatkan solusi dari masalahnya tersebut. Sudah berhasil mendapatkan solusi. Seperti itu. Oke, nah kompetensi yang Bu Lili punya kan kompetensi dalam mendengarkan aktif, hadir secara penuh, memberikan pertanyaan yang berbobot itu sudah bagus, sudah baik. Nah,
berdasarkan sesi coaching ini tadi, kompetensi yang ingin dikembangkan lagi, Bu, supaya lebih bagus lagi tuh kompetensi yang mana? Semuanya kah atau bagaimana, Bu? Pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, kompetensi yang ingin dikembangkan lagi setelah melakukan sesi coaching ini, pertanyaan yang berbobot ya, Bu? Ya, dan mendengarkan aktif itu kuncinya kalau menurut saya. Ya, baik. Terima kasih ya Bu Lili. Semoga kedepannya Bu Lili bisa menjadi coach yang lebih luar biasa lagi, bisa memperdalam ilmu coaching ini dengan baik agar bisa membantu rekan-rekan sejawat yang lain supaya bisa memberikan pembelajaran ini yang baik untuk dunia berbagi ya Ya, Bu. Bu, terima kasih dan selalu semangat pokoknya. Terima kasih, Ya, Nuria. ya Bu, sama-sama.